peserta diskusi serial ilmu komunikasi. Eh, Sore hari ini istimewa karena akan mendengarkan diskusi yang akan disampaikan oleh Bang. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rian Sanjaya, saya ditunjuk oleh Pak Kaprodi untuk menjadi moderator pada diskusi kali ini. Diskusi ini diselenggarakan oleh program studi ilmu komunikasi Unika Sugio Pranoto, program studi yang baru berdiri tahun 2013. Saat ini ada 2 peminatan studi, komunikasi publik dan strategis, dan peminatan jurnalisme dan industri media. Nah, saya kira momen ini momen yang cukup istimewa karena pertama kalinya barangkali dalam tingkat prodi di komunikasi, diskusi dilakukan secara daring, kemudian juga dosen-dosen baik dari komunikasi maupun dari luar itu duduk bersama. Saya lebih lebih senang kalau ini disebut sebagai perayaan ya. Kita merayakan intelektualitas dan juga merayakan keberagaman karena topik yang nanti akan kita diskusikan sangat beragam. Nanti akan kita dengarkan. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Bapak Budi Sarwo. Silahkan, Pak Budi. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore dan salam sehat selalu bagi para peserta webinar pada sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum Unika Sugio Pranoto, Ibu Dr. Marcella Elwina. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Bapak Abraham, dan juga yang kami hormati Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Petrus Surya Winarto, beserta Sekretaris Ibu Rika Saraswati dan Sekretaris untuk Prodi Ilmu Komunikasi, Bapak ST Hadiarso. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita ditemukan dalam serial diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Komunikasi. Sungguh menjadi hal yang menarik sebagai satu program studi ilmu komunikasi di dalam situasi yang serba sulit ini bisa menyelenggarakan kegiatan ilmiah, di mana gagasan serial diskusi tadi itu ada 3 serial diskusi, yaitu dengan tema besar ragam perspektif komunikasi yang diselenggarakan. Sesi atau serial yang pertama adalah tanggal 18 Agustus hari ini. Kemudian serial yang kedua itu pada tanggal 24 Agustus dan serial yang ketiga tadi itu adalah 31 Agustus tahun 2020. Sungguh menjadi satu hal yang membanggakan karena program ilmu komunikasi tadi itu bisa menyelenggarakan serial diskusi dengan tema-tema yang sangat menarik. Tentu kami menghargai semua upaya yang dilakukan oleh program studi ilmu komunikasi dan semua peserta yang pada sore hari ini maupun di dalam serial kedua maupun yang ketiga tadi itu bisa bergabung di dalam webinar ini. Kali ini akan menampilkan 4 pembicara karena temanya tadi itu adalah ragam perspektif komunikasi, maka ragam perspektif komunikasi tadi itu bisa dilihat berbagai segi. Yang hari ini yang pertama akan menyampaikan adalah Bapak Abraham Wahyu Nugroho, MA, dengan tema tadi adalah ragam perspektif kajian komunikasi. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Andes Hermawan Pancasiwi, MSI, dengan tema pemodelan sosialisasi. Kemudian pembicara yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Andreas Pandiangan, MSI, dengan tema tantangan kampanye pilkada melalui media sosial. Dan pembicara yang keempat adalah Bapak Dr. Andes ST Hadiarso MHUM, dengan tema etika komunikasi visual. Untuk ini tentu saja tiada kata yang bisa kami sampaikan
ucapan terima kasih kepada panitia dan program studi serta para pembicara dan para peserta webinar sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Untuk itu kami atas nama Fakultas Hukum dan Komunikasi menyampaikan bahwa serial diskusi pada sore hari ini dinyatakan dibuka dan kita mohon bimbingan pada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga acara demi acara bisa berjalan dengan lancar dan kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sekian, terima kasih dan selamat mengikuti webinar dari awal hingga akhir dengan seksama dan kita bisa mengkritisi dan bisa memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu yang selalu kita tekuni dan kita kembangkan. Sekian, terima kasih, selamat sore dan selamat melakukan webinar. Tuhan berkati selalu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wakil Dekan, Bapak Budi Sarwo, atas sambutan dan juga doanya tadi. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Wakil Dekan bahwa sore hari ini akan ada 4 pembicara yang akan memaparkan gagasan-gagasan beliau-beliau ini tentang ilmu komunikasi. Saya tidak akan mengulang siapa saja yang akan berbicara pada sore hari ini, tapi izinkan saya menyebutkan atau menyebutkan alur dan peraturan diskusinya sedikit. Yang pertama, setiap pembicara nanti akan diberi waktu 10 sampai 15 menit ya untuk memaparkan materi. Saya kira cukup, Bapak-bapak. Kemudian untuk para peserta yang ikut di dalam Google Meet, dengan hormat saya mohon untuk membisukan mikrofon yang ada ketika tidak berbicara. Kemudian nanti semua pembicara, 4 pembicara itu akan menyampaikan gagasannya terlebih dahulu, baru kita akan masuk ke sesi diskusi. Dan apabila ada peserta yang ingin bertanya, Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat di Google Meet atau chat di YouTube. Semoga nanti yang di YouTube bisa terbaca dan terjawab juga pertanyaannya. Baik, itu tadi peraturan yang perlu saya sampaikan dalam diskusi sore hari ini. Selanjutnya saya akan mengantar Anda semua ke pembicara yang pertama, yaitu Bapak Abraham Wahyu Nugroho, atau saya sebut saja Mas Bram, begitu ya Mas Bram. Nah, tadi sudah disebutkan beliau akan bicara tentang ragam perspektif kajian komunikasi. Jadi komunikasi itu mengalami perkembangan yang membuatnya menjadi kaya akan perspektif. Kita pasti sering mendengar ada komunikasi pembangunan, komunikasi kesehatan, komunikasi lingkungan, komunikasi politik, komunikasi bisnis, dan juga komunikasi-komunikasi yang lain. Ada banyak ragam perspektif yang lain. Nah, faktanya dari yang saya dapat dari Mas Bram ini, ada sekitar 19 konsentrasi studi komunikasi berdasarkan pelacakan dari Aspicom gitu. Nah, hal ini mengindikasikan adanya respons yang tinggi dari pendidikan tinggi komunikasi di Indonesia terhadap perkembangan industri komunikasi yang juga beragam. Nah, Pak Bram ini akan mengelaborasi ragam perspektif kajian komunikasi yang pasti saya yakin akan sangat bermanfaat baik bagi mahasiswa baru maupun yang sudah akan lulus mengerjakan skripsi, juga bagi akademisi ilmu komunikasi pada umumnya. Jadi silahkan Pak Bram untuk memulai dan jangan lupa share screen dulu Pak Bram. Baik Pak Yan. Apakah layar saya terbaca? Terlihatkah? Belum Pak Bram. Oh ya, sedang. Sudah Mas? Ya, sudah Pak. Oke, bisa saya mulai? Silahkan Pak. Oke, baik. Selamat sore Ibu dan Bapak
rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu yang dari luar program studi ilmu komunikasi maupun Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Sugio Pranoto. Selamat sore, semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Nah, pada kesempatan yang pertama ini, kami dari program studi ilmu komunikasi mencoba memulai kebiasaan baru, yaitu berdiskusi. Saya kira ini sebuah kebiasaan yang menurut kami baik untuk diteruskan, dan kegiatan diskusi ini akan ada 3 seri. Sebelum saya mengantarkan materi, saya sedikit menyinggung. Ada 3 seri diskusi. Sore hari ini adalah seri yang pertama, kemudian tanggal 24 nanti seri kedua, dan tanggal 31 Agustus seri yang ketiga. Nah, bagian saya adalah mencoba memberikan gambaran sekilas tentang nanti topik-topik diskusi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dosen ilmu komunikasi, dan juga kami dibantu atau dari narasumber dari luar negeri gitu ya, dari Thailand, untuk memberikan satu topik tentang kajian komunikasi juga. Nah, mari kita mulai saja. Artinya ini kan diskusi. Diskusi itu semoga saya tidak memberikan materi terlalu banyak. Tujuan saya ya satu. Maaf, saya ralat 2. Yang pertama adalah memberikan semacam pemantik problem tentang komunikasi, dan yang kedua adalah saya tutup dengan sebuah pertanyaan yang nanti kita akan diskusikan. Nah, yang pertama ini semoga menjadi sebuah benang merah bagi topik-topik berikutnya. Saya berikan judul itu Ragam Perspektif Kajian Komunikasi. Saya mulai dari problemnya dulu, atau isu panas. Komunikasi itu studi atau ilmu? Ini sering saya dengar di antara beberapa kolega ya, mempertanyakan komunikasi sendiri itu sebenarnya studi, kajian, atau ilmu. Nah, jawabannya ada 2, kalau saya boleh sederhanakan secara dikotomis, dilawankan gitu ya. Ada kelompok akademisi komunikasi tentunya yang melihat komunikasi sebagai ilmu, tetapi ada juga yang meyakini komunikasi itu sebagai sebuah studi. Nah, persoalan yang lain adalah dalam nomenklatur pendidikan tinggi komunikasi di Indonesia lebih dipilih ilmu sebagai sebuah istilah untuk menemani istilah komunikasi. Nama populernya kemudian ilmu komunikasi. Sebenarnya saya sendiri mempertanyakan, sebenarnya itu layakkah disebut sebagai ilmu atau cukup dengan studi? Tetapi kalau pengamatan saya ya secara amatir gitu ya, saya mengamati kok tidak ada prodi komunikasi di Indonesia itu yang mengklaim atau memberi label namanya studi komunikasi. Yang ada adalah ilmu komunikasi. Ini masih ada kaitannya dengan anjuran atau arahan dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi di Indonesia yang disebut sebagai ASPIKOM. Nah, baik kelompok yang mengklaim dirinya lebih pantas menyebut ilmu komunikasi maupun yang lebih pantas menyebut dirinya adalah sebenarnya studi komunikasi, masing-masing punya alasan. Ini yang saya ambil dari jurnalnya Bang Ana Nadia Abrar, dosen ilmu komunikasi UGM. Jadi memang kalau mau dilihat ya sebenarnya mereka punya alasan masing-masing. Misalnya kelompok yang mengklaim dirinya komunikasi itu adalah ilmu, mereka punya alasan. Mengapa kok komunikasi disebut ilmu? Karena punya objek materi yang khas. Misalnya sama-sama mempelajari manusia, maka psikologi mempelajari manusia, sosiologi mempelajari manusia, kedokteran mempelajari manusia. Maka kemudian ada objek materi yang kedua yang khas bagi komunikasi, yaitu kenyataan masyarakat terkait penyampaian, penerimaan, dan pemanfaatan informasi. Jadi kelompok ini mengklaim bahwa komunikasi itu ya memang ilmu karena kita punya objek materi yang khas, yaitu kenyataan masyarakat terkait informasi. Dan yang kedua, supaya lebih tegas lagi, lebih mantap lagi, kelompok ini mengklaim bahwa komunikasi disebut sebagai ilmu karena ya kita punya kajian khas yang namanya
media. Jadi ketika kita sudah punya objek materi keilmuan yang khas, maka komunikasi sudah layak disebut sebagai ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua, lawan dari kelompok ilmu komunikasi ini adalah studi komunikasi. Ada beberapa akademisi yang saya kenal, misalnya John Fiske itu ya, dalam bukunya Communication Studies, karena melihat komunikasi bukan ilmu yang berdiri sendiri. Mengapa? Karena punya alasan. Komunikasi itu tidak punya teori sendiri, komunikasi itu tidak punya metode penelitian sendiri untuk membuktikan kebenaran fenomena komunikasi, sehingga belum layak disebut sebagai ilmu. Ini pandangan dari kelompok yang mengatakan komunikasi itu masih sebatas pada studi. Meskipun kembali di Indonesia mungkin istilah studi itu masih belum lazim ya. Apalagi dengan nomenklatur yang ditetapkan oleh asosiasi, maka lebih sering disebut sebagai ilmu. Saya langsung loncat. Nah, faktanya begini, saya akan mencoba ada di jalur studi. Saya pribadi, ini pendapat pribadi sih, bahwa komunikasi mungkin bagi saya belum disebut sebagai ilmu karena saya cenderung pada pendapat studi tadi, bahwa komunikasi belum punya teori sendiri, belum punya metode sendiri. Metode yang sangat yang dianggap populer, misalnya analisis isi kuanti, itu juga meminjam, artinya bukan punya komunikasi sendiri. Kalau mau ditambah founding fathers-nya komunikasi macam Laswell, kemudian Hofland, itu juga bukan orang komunikasi. Laswell kita klaim terus-menerus formula Laswelliannya, formula Laswell, who says what, dan sebagainya, itu beliau adalah orang politik. Kemudian Hofland, beliau orang psikologi. Jadi kemudian inilah yang kemudian saya yakini komunikasi itu masih sebatas studi. Meskipun sebatas bukan berarti tidak lebih penting atau kurang penting daripada yang ilmu tadi. Nah, sah-sah saja kemudian kalau mengapa saya menyebut komunikasi sebagai sebuah studi, karena realitasnya itu adalah komunikasi itu meminjam teori atau metode penelitian ilmu lain. Saya kutip pendapatnya Bang Azhadi Siregar yang dikutip oleh Bang Abrar lagi, teori yang berasal dari ilmu lain untuk digunakan dalam analisis suatu disiplin ilmu inilah yang disebut sebagai perspektif. Mengapa komunikasi disebut sebagai studi? Jawaban saya sederhana, karena komunikasi itu sangat kaya akan perspektif. Artinya komunikasi itu meminjam teori politik, meminjam teori sosiologi, meminjam teori psikologi, meminjam teori manajemen untuk menganalisis fenomena komunikasi. Mengapa? Alasannya adalah, saya cetak tebal di sini, komunikasi yang kaya perspektif itu mengapa kok meminjam teori dari disiplin ilmu lain? Tujuannya yaitu memperoleh kebenaran yang lebih menyeluruh. Itu catatan Bang Abrar. Nah, maka kemudian muncullah berbagai istilah yang namanya komunikasi pembangunan, komunikasi politik, komunikasi lingkungan, ada yang menjadi konsentrasi juga kebijakan komunikasi, komunikasi bisnis, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Saya berikan tanda titik-titik itu karena bagi saya komunikasi itu proliferate atau berkembang biak. Nah, saya ambil dari buku, kalau tidak salah dari 3 handbook. Yang pertama Handbook of Strategic Communication, kemudian yang kedua Handbook of Technical Communication, dan yang ketiga Handbook of Risk Communication. Ternyata dari salah satu istilah, karena saya mendalami strategic communication atau komunikasi strategis, dari istilah komunikasi strategis saja itu sudah beranak pinak, berkembang biak. Apalagi kalau kemudian kita membicarakan komunikasi. Saya ini hanya mengambil bagian dari komunikasi yang namanya komunikasi strategis. Saya belum berani untuk mendikotomikan apakah ada komunikasi non strategis. Sebenarnya pemahaman strategik ini komunikasi yang penuh dengan kesadaran, penuh dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan. Ini gambarannya. Nah, dari 3 buku ini kemudian saya semacam membuat peta itu ya, atau mengidentifikasi istilah-istilah komunikasi. Ternyata beranak pinaknya di bagian ini. Dari buku Handbook of Strategic Communication menyebutkan bahwa strategic communication atau komunikasi strategis itu sebuah konsep besar ya, atau payung dari
konsep lain yang namanya public relation, advertising. Ya, ini saya temukan ini technical communication. Saya membayangkan, wah ini komunikasi untuk orang-orang teknik apa? Nah, ternyata tidak. Komunikasi yang sifatnya sangat praktis, gitu. Kira-kira gambaran sederhananya technical communication itu seperti itu. Kemudian ada political communication atau komunikasi politik. Nah, dalam bukunya Handbook of Technical Communication sendiri masih dipecah lagi, ada berkembang biak atau beranak pinak lagi yang namanya risk communication. Risk communication kemudian beranak pinak lagi. Ada care communication, consensus communication, dan crisis communication. Jadi kemudian akhirnya ini masih frame yang sederhana ya, atau masih sangat dimungkinkan untuk berkembang, proliferate, yang namanya istilah komunikasi. Mengapa? Alasannya satu tadi, komunikasi itu kayak perspektif. Faktanya di program studi, baik saya waktu S1 komunikasi, S2 maupun saat ini mengajar di komunikasi, selalu ada yang namanya komunikasi bisnis, ada komunikasi politik, kemudian ada namanya sosiologi komunikasi. Jadi memang kemudian ada etika, karena nanti Pak Didi juga akan menyinggung etika. Jadi sangat begitu kayanya perspektif komunikasi itu yang kemudian saya tawarkan di sini agak berbeda dari penamaan prodi pada umumnya ilmu komunikasi. Saya ada di jalur studi komunikasi atau kajian komunikasi. Nah, ini faktanya. Aspikom tahun ini atau sekitar 3 bulan yang lalu, Aspikom itu tadi Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi di Indonesia mencoba melacak penamaan konsentrasi studi. Kalau di prodi komunikasi Unika itu ada 2 konsentrasi yang seperti yang disebutkan Pak Rian tadi, jurnalisme industri media dan komunikasi publik dan strategis. Ternyata di luar sana, kalau saya hitung, itu ada 19. Paling banyak memang yaitu penamaannya ilmu komunikasi. Diikuti public relation, broadcasting, journalistic, advertising, manajemen komunikasi, marketing communication, entrepreneur and business communication, ilmu komunikasi penyiaran, humas politik, media kreatif, komunikasi strategis, media entertainment, manajemen produksi media, public speaking menjadi konsentrasi sendiri. Komunikasi politik ada namanya konsentrasi sendiri di prodi komunikasi di Indonesia. Komunikasi korporat, media digital dan produksi media, komunikasi gender. Yang menarik di sini paling tidak saya mencatat salah satunya adalah di sini ada public relation atau humas sebagai konsentrasi studi, ada humas politik yang berdiri sendiri menjadi konsentrasi studi, ada komunikasi politik yang menjadi berdiri konsentrasi studi sendiri. Nah, ini kaitannya nanti dengan Pak Andreas Pandiangan yang akan menyinggung betapa kayanya atau ya dominannya itu kan cultural, budaya, sosiologi, dan politik yang mendominasi. Ya tentu ada tadi psikologi juga. Saya ambil dari bukunya West and Turner, Introducing Pengantar Ilmu Komunikasi, dari bukunya West Turner. 2 penulis ini menyebutkan, inilah kira-kira gambaran karir komunikasi yang menurut saya mainstream ya, artinya yang banyak atau jamak ditemukan adalah advertising, periklanan, journalism, journalistic, public relation, dan bisnis. Tentu ditambah electronic and new media. Kemudian ada communication education. Nah, yang menarik adalah kelanjutan yang lain. Ini bagian yang kedua. Ya, ternyata lulusan komunikasi, kalau konteksnya buku West and Turner itu kan Amerika gitu ya. Di sana sudah ada yang namanya profesi komunikasi itu lulusannya bekerja di pelayanan kesehatan, healthcare. Baik itu sebagai trainer, healthcare educator, kemudian medical grants writer, hospital director of communication. Di sini mata kuliahnya ada yang namanya komunikasi kesehatan. Kemudian etika, public relation, conflict and communication. Mata kuliah yang mungkin di Indonesia masih belum familiar, tapi di sana mungkin karena industrinya sudah berkembang, industri komunikasi maksud saya, maka kajiannya juga begitu beragam. Ada prospek lulusan international relations. Mereka belajar intercultural communication, international communication, kemudian political communication. Menarik di sini adalah law atau hukum ya, karena prodi komunikasi ada di
Fakultas Hukum dan Komunikasi, ternyata kalau di bukunya W.S.N. Turner itu uh, profil lulusannya itu sudah masuk di area hukum public defender, kemudian legal secretary. Nah, ini kira-kira mungkin masih belum familiar di Indonesia, tetapi di Amerika mereka sudah berani mengatakan bahwa lulusan komunikasi, kalau dalam konteks hukum, mereka bisa bekerja di sini. Tentu mereka harus belajar mata kuliahnya, yang paling kanan ini adalah mata kuliah yang terkait public speaking, interpersonal, hukum media, komunikasi, legal communication. Nah, mata kuliah yang mungkin agak asing bagi kita. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian, terakhir, slide saya yang terakhir. Yang pertama, masihkah layak untuk diperdebatkan? Bagi saya, sangat layak. Tetapi ada catatannya, jika berorientasi pada keilmuan, perkembangan keilmuan komunikasi sendiri. Maksud saya begini, seringkali mungkin kita berdebat, apakah komunikasi itu studi maupun ilmu, hanya untuk menunjukkan saya benar, Anda salah. Nah, saya kira ini kemudian kalau sudah masuk ranah personal, yang menyatakan bahwa saya lebih baik dari Anda, ini artinya sudah keluar jalur untuk layak diperdebatkan. Yang diperdebatkan bukan soal benar atau salahnya, tapi mungkin seperti Thomas Kuhn, tesis, antitesis, sintesis. Ya, tujuannya di sini saja, bahwa perdebatan itu memang masih perlu supaya komunikasi itu terus berkembang. Nah, yang kedua, kalau kemudian kita sebagai mahasiswa komunikasi, jadi kita belajar apa ya? Apakah semua harus dipelajari? Kalau saya menyarankan, seperti saya kutip dari pendapatnya Dr. Sulhan, Ketua Aspikom, tidak usah kita rakus untuk mempelajari semua. Cukuplah kita mencari keunikan kita masing-masing. Kalau komunikasi itu ada di Fakultas Kesehatan, maka tonjolkan keunikan bahwa komunikasi itu ada di dalam konteks Fakultas Kesehatan. Maka ada komunikasi kesehatan misalnya, kemudian tadi ada manajemen kesehatan. Kalau kita misalnya ada di bawah naungan Fakultas Hukum dan Komunikasi, maka tunjukkan keunikan kita. Mengapa? Bayangan dari atau prediksi dasar dari Mas Sulhan tadi menyampaikan sebagai Ketua Aspikom, kedepannya bayangannya adalah komunikasi di Indonesia itu sangat beragam. Kajiannya itu sangat beragam. Sehingga ketika kita berjejaring dengan dunia internasional, kita bisa menunjukkan kekhasan kita masing-masing. Misalnya ada prodi di luar negeri yang ingin bekerja sama dengan universitas atau prodi komunikasi di Indonesia yang ingin mendalami sport communication atau komunikasi olahraga misalnya. Maka bisa jadi nanti di prodi komunikasi ada mungkin di fakultas keguruan dan pendidikan olahraga mungkin di situ ada jurusan atau prodi komunikasinya. Nah, disitulah kekhasan itu muncul. Sehingga kita tidak dalam konteks bisnis tidak bersaing secara red ocean ya, tapi kita bersaing secara blue ocean. Masing-masing punya keunikan dan disitulah kita bisa berjejaring secara internasional. Kira-kira kalau di luar negeri di sana ada prodi komunikasi yang kuat dengan budayanya, maka misalnya kalau kita kuat dengan budaya, kita bisa berjejaring. Itu kira-kira dari saya, Pak Rian. Semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bram. Saya tadi mencatat sedikit ya. Sebelumnya saya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, suara saya masuk di device yang lain begitu. Semoga tidak mengganggu kekhusyukan kita dalam beribadah pada sore hari ini begitu ya. Tadi Pak Bram menyampaikan tentang peta besar ilmu komunikasi yang ternyata petanya sangat luas. Kemudian ada perdebatan antara ilmu atau studi begitu ya, dan ditutup dengan sebaiknya kita memang tetap menunjukkan ciri khas masing-masing, bahwa kekuatannya itu ada di keunikannya itu dan akan sangat membantu ketika kita akan berjejaring dengan dunia internasional. Saya kira begitu ya Pak Bram. Di kolom komentar, di komentar yang di mana di Google Meet sudah ada tanggapan, tapi nanti saja ya Pak Bram, disimpan dulu. Sekarang saya akan mengantar Anda semua ke pembicara yang dua. Wah, ini tentu saja saya tidak pernah meragukan kaliber
bagian dari yang sosialisasi kebijakan di masa pandemi. Pandemi itu adalah masalah yang dirasakan oleh semua orang juga, bahkan pada skop dunia, dan masalah ini harus diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat community based atau berbasis komunitas gitu. Dan karena masyarakat itu bersifat sangat majemuk, maka strategi kebijakan itu juga harus direncanakan sedemikian rupa sehingga bisa dipahami oleh semua pihak gitu. Dan perlu ada langkah sinergis untuk melakukan gerakan melawan pandemi ini. Nah, Pak Hermawan akan menyampaikan pandangan mengenai mungkin ya bagaimana selama ini sosialisasi kebijakan itu disampaikan, apa kritiknya, dan tentu saja apa langkah-langkah konkret yang perlu diambil oleh pemangku kepentingan supaya sosialisasi ini efektif begitu. Baik, Pak Hermawan tadi tidak bisa share screen, jadi saya minta tolong Pak Bram lagi untuk present. Baik, sambil menunggu, saya ingin sampaikan bahwa silakan. Apa yang saya sampaikan kali ini itu lebih bersifat implementatif. Ya, artinya kalau toh tadi Pak Bram mengatakan bahwa beliau lebih suka sebagai studi, maka ini adalah implementasi dari salah satu studi komunikasi itu. Sedang istilah sosialisasi kalau kita pahami secara serius dan mendalam sebetulnya, itu sebetulnya satu studi proses belajar yang dialami seseorang dalam jangka waktu panjang. Itu kaitannya dengan budaya dan sebagainya. Jadi kita mulai dari ini. Dari ini. Pada yang pertama, next gitu. Ya. Sosialisasi itu secara serius, secara mendalam itu dipahami oleh Gosling sebagai proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan atau nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam masyarakat. Suryono Sukanto lebih praktis lagi mengatakan bahwa sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Oke, next. Ini saya kira definisi ini kita sama-sama tahu. Jadi kalau kita rangkum, sebetulnya sosialisasi itu adalah sebuah proses belajar di mana seorang individu atau juga kelompok masyarakat mempelajari kebiasaan baru dan juga budaya baru yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Nah, kita sama-sama tahu sekarang bahwa pandemi ini memang mengejutkan, betul. Dan kalau kita bicara sosialisasi, maka akan selalu ada partnernya. Partnernya adalah yang disebut internalisasi. Ketika seseorang melakukan sosialisasi, maka penerima, resipien, atau dalam ilmu komunikasi disebut komunikan, itu akan melakukan internalisasi. Kalau internalisasi itu berhasil, maka sosialisasi itu pun berhasil. Sekarang pertanyaan secara nyata di masyarakat adalah, mengapa banyak orang begitu sering mengeluh, mengapa yang namanya pandemi ini terus-menerus bahkan belum sampai mencapai puncak. Setiap hari yang namanya infeksi positif itu naik, positivity rate-nya itu terus naik. Dan ini mengapa persoalannya? Persoalannya apa? Apakah ada kesalahan di dalam sosialisasi atau masyarakat yang tidak bisa melakukan internalisasi sehingga tidak bisa menangkap apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam sosialisasi. Kalau kita mau jujur bahwa sebetulnya pemerintah telah melakukan banyak rencana, banyak planning, dan juga membentuk gugus tugas dan sebagainya. Lalu mereka setiap saat melakukan sosialisasi. Tetapi yang terjadi mengapa masih terjadi benturan-benturan sehingga yang di dalam masyarakat sering terjadi kericuhan, ketidakpatuhan masyarakat dan sebagainya itu.
Kembali ke sosialisasi tadi, ada arti sempit sosialisasi itu adalah proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang atau masyarakat dan melihat tanggapan serta reaksi mereka. Ini yang sedang kita hadapi sekarang di dalam masa pandemi ini. Pemerintah melakukan itu. Lalu sosialisasi itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan sang penerima, juga sang pemberi sebetulnya, selain juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadian mereka. Nah, next. Ini kira-kira gambaran ketika kita bicara sosialisasi, maka terjadi cross check relation ya. Jadi terjadi hubungan-hubungan crossing gitu antara customs, beliefs, teknologi, values dan sebagainya, dan itu mereka saling melakukan interaksi, lalu semua itu terintegrasi dalam kebudayaan. Hal ini berhasil jika proses sosialisasinya itu baik dan bisa diterima masyarakat, lalu masyarakat dengan ikhlas, dengan kesadaran itu melakukan internalisasi. Dan jika kebudayaan atau sosialisasi itu tak terintegrasi, maka yang terjadi adalah konflik yang potensial. Ya, next please. Oke. Jenis-jenis sosialisasi itu ada menurut Berger dan Luqman, ada sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat, itu dalam keluarga. Lalu sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam masa pandemi ini, dalam masa BDI, kita tidak bicara tentang sosialisasi primer, yang ada lebih pada sosialisasi sekunder. Next. Okay. Sosialisasi sekunder ini yang terjadi di dalam ini. Dalam sosialisasi sekunder ini dituntut ada penataan sikap dan perilaku yang baru yang bersifat masif di tengah masyarakat. Kita kenal dengan new normal, dengan segala macam-macamnya itu kita tahu. Dan konsensus-konsensus yang telah ada sebelumnya sebagai kebiasaan umum yang telah kita lakukan, bahkan budaya, itu dalam tanda petik terpaksa ditinggalkan. Karena ada pandemi ini, lalu konsensus-konsensus itu dulu menjadi disensus. Lalu orang menjadi bergolak. Sebetulnya kalau kita mau jujur, tidak berpikiran negatif, pemerintah telah mengantisipasi itu. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah bagaimana menghadapi disensus ini. Tetapi persoalannya kemudian adalah penataan atau rencana pemerintah dan langkah-langkah pemerintah ini tidak sinkron, tidak sinergis, dan kadang-kadang juga muncul kemudian di tempat-tempat lain itu orang-orang yang beroposisi. Akibatnya terjadi benturan antara customs, beliefs, values, dan teknologi. Contoh misalnya pemakaman COVID, orang positif COVID, itu sudah ada protokolnya. Tapi kita lihat di banyak rumah sakit itu terjadi pengambilan paksa jenazah-jenazah itu. Sebetulnya karena apa itu bisa terjadi? Karena masyarakat punya beliefs, punya values bahwa yang namanya jenazah itu harus dipulasara atau diupokoro dalam bahasa Jawa atau diperlakukan dengan baik dan tepat. Dan sesuai dengan belief mereka, agama mereka dan sebagainya. Masalahnya kemudian karena apa? Karena pemerintah itu tidak mengkondisikan untuk memberikan informasi yang disosialisasikan dengan benar. Yang muncul ada secara sporadis informasi-informasi kecil. Padahal misalnya dalam agama Islam dikatakan bahwa jika seorang mati karena pandemi, maka dia disebut mati syahid. Dan mati syahid itu mulia. Itu diungkapkan oleh 1-2 orang, tetapi tidak tersosialisasikan dengan baik, dan pemerintah tidak jeli mengambil itu lalu diinformasikan kepada masyarakat. Jika itu dibentuk menjadi suatu pemikiran dalam masyarakat, maka masyarakat akan sangat mungkin ikhlas untuk melepaskan saudaranya, orang-orang tercinta itu dimakamkan secara protokol COVID. Karena mereka percaya, beliefs mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mati syahid, syuhada. Tapi ini tidak dilakukan. Ini banyak terjadi. Oke, next please. Ini satu contoh misalnya. Kita tahu lalu contoh-contoh kebiasaan baru yang sekarang diberikan kepada pemerintah adalah yang ada sekolah daring misalnya. Ibadah yang dibatasi.
pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan 3M, pembatasan jumlah orang di satu lokasi, kantor yang harus suasana kantor yang harus berubah. Yang dulunya kantor itu nyaman dengan ruang-ruang kecil tapi ber-AC dan sebagainya, sekarang orang harus berpikir, harus melakukan suatu perubahan. Lalu silaturahim yang tidak saling bersentuhan, termasuk dalam peribadatan dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kebiasaan baru yang telah disosialisasikan masyarakat kepada masyarakat. Tapi persoalannya adalah apakah semua itu telah didasarkan pada 4 unsur tadi, values, beliefs, lalu teknologi dan sebagainya yang sudah saya katakan tadi. Next, please. Oke. Lalu kebijakan pemerintah yang kita lihat adalah pemerintah telah melakukan perencanaan untuk menghadapi pandemi. Saya sudah katakan itu, bahkan sebetulnya dengan konsep rem dan gas, pemerintah telah mengubah gugus tugas yang lama menjadi gugus tugas baru untuk keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Jadi sebetulnya pemerintah sungguh telah bekerja dalam hal ini. Ya, kita ada sosialisasi kebijakan. Nah, persoalannya adalah begini. Gerakan yang namanya melawan pandemi ini adalah gerakan yang sejak awal dikatakan ini gerakan berbasis pada komunitas, community based. Tetapi pemerintah dalam tanda petik saya katakan gagal dalam mensosialisasi kebijakan-kebijakan sehingga tidak terjadi internalisasi dalam masyarakat, lalu masyarakat jalan sendiri-sendiri. Dan benturan lalu terjadi. Ya, benturan terjadi. Masyarakat sering bertentangan dengan nilai dan kepercayaan masyarakat itu, kebijakan-kebijakan itu. Dan parahnya lagi, next, ada ini. Next Pak. Nah, ada fenomena infodemi ini. Ini yang berbahaya sebetulnya. Ya, muncul informasi-informasi yang membingungkan masyarakat yang disebut infodemi, dan ini disebarkan oleh media sosial di luar pemerintah. Misalnya menawarkan produk, solusi, dan lain-lain. Jumlahnya sampai 60% ini. Seorang pakar komunikasi mencoba menghitung jumlah sampai 60%, bayangkan. Baru saja kita lihat ada orang yang dibawa ke polisi akhirnya karena mengatakan ada obat herbal. Kemarin orang sekali berhelmiah ya, itu mewawancarai seseorang tentang termogan yang katanya berbahaya untuk otak dan sebagainya, dan itu semua salah, tapi itu semua muncul di dalam masyarakat. Lalu bahkan Menteri Pertanian mengatakan kalung eukaliptus macam lalu dan sebagainya, itu semua lalu membuat ini yang namanya infodemi ini semakin mengacukan. Tetapi yang mengherankan adalah pemerintah tidak begitu sigap, tidak cepat sekali menanggapi hal-hal itu. Memang ada yang mengadukan dan sebagainya, tetapi kemudian pemerintah lebih banyak diam. Akibatnya masyarakat dibuat bingung. Ya? Lalu mengapa muncul infodemi? Karena ketidakpercayaan kepada ilmu dan ilmuwan semakin besar. Tokoh-tokoh pemerintahan parpol saling berbenturan dan membingungkan dan sebagainya. Masyarakat beralih mengandalkan apa yang muncul dalam media sosial. Coba sekarang konsep tentang atau dugaan tentang konspirasi global dan sebagainya itu masih muncul ada. Dan ini semua adalah infodemi. Ya? Oke, next. The next please. Nah, jadi so what? Lalu ini so what? Lalu apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Sosialisasi kebijakan. Tidak hanya menyampaikan informasi yang biasanya bersifat kaku. Jujur saja Pak Ahmad Yuryanto setiap kali bicara itu hanya berdiri tegak di depan mic lalu dia bicara. Memang tidak hanya menceritakan tentang jumlah data dan sebagainya, kadang-kadang memberi nasihat. Tapi sekarang sudah tidak lagi ada dan sebagainya. Tetapi yang tidak hanya menyampaikan informasi meskipun didasarkan bukti saintifik, tapi perlu dipertimbangkan hal-hal yang hidup di dalam masyarakat. Misalnya kepercayaannya, kebudayaannya, sentimennya, emosinya, kebiasaan, dan sebagainya. Majelis Ulama Indonesia misalnya, sampai sekarang saya menunggu fatwa. Bagaimana sebetulnya pemulasaraan jenazah COVID dengan cara sekarang ini, mestinya ada fatwa yang muncul. Karena ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah mati syuhada, mati syahid. Mengapa tidak dimunculkan oleh Majelis Ulama misalnya? Sehingga masyarakat relatif lebih tenang.
Dan mengapa juga pemerintah tidak mencoba untuk menghubungi orang-orang kunci di dalam masyarakat supaya mereka itu juga didesak untuk meyakinkan kepada masyarakat, untuk masyarakat itu biar terbuka lalu melakukan internalisasi sehingga sebetulnya gerakan melawan COVID ini bersifat sinergis. Kerja antara pemerintah dan masyarakat beriring dan saling menguatkan. Next, oke. Ini adalah yang mau saya katakan dari ini sebagai pancingan bagaimana sebetulnya pemerintah sebetulnya telah berusaha, tetapi nampaknya tidak komprehensif, tidak menyeluruh apa yang dia lakukan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Rian. Terima kasih Pak Hermawan, sangat menarik ya. Tadi Pak Hermawan menyampaikan paling tidak ada dua, atau saya mencatatnya hanya dua Pak, yang garis besarnya. Yang pertama adalah gerakan melawan pandemi ini seharusnya gerakan berbasis komunitas, dan kita patut menilai bahwa pemerintah itu anggaplah gagal dalam melakukan sosialisasi, maka gagal pula dalam proses internalisasi begitu. Kemudian hal ini diperparah dengan adanya fenomena infodemi. Ya, salah satu penyebabnya adalah ketidakpercayaan kepada ilmuwan itu semakin besar. Nah, ini sangat menarik untuk didiskusikan, terutama juga dengan munculnya teori-teori konspirasi yang sangat laku itu barangkali ya Pak ya. Baik, saya akan mengantar Anda kepada pembicara yang ketiga, yaitu Pak Hardiarso atau Pak Didik, yang akan berbicara tentang etika komunikasi visual. Begitu. Tapi sebelumnya silahkan kalau para peserta ingin bertanya, silahkan disampaikan dalam chat di Google Meet maupun chat di YouTube. Begitu. Oke, saya lanjutkan. Pak Didik akan memaparkan realitas komunikasi visual dari perspektif filsafat. Nah, ini menarik ya, karena saya juga melihat ada filsuf lain di sini, Pak Doni dan Ardono, begitu. Nah, dalam filsafat, pemahaman tentang nilai itu dibedakan dalam 3 kategori, yakni nilai kebaikan atau moral, nilai kebenaran atau pengetahuan, dan juga nilai keindahan atau estetik. Dalam diskusi ini Pak Didik akan menekankan pada nilai kebenaran dalam proses komunikasi yang terwujud berkat penggunaan media. Baik komunikator maupun komunikan, mereka memerlukan pemikiran yang kritis dan rasional dalam praktik berkomunikasi. Nah, silahkan Pak Didik menyampaikan gagasan tentang nilai kebenaran ini dan barangkali memberikan saran bagaimana menumbuhkan pemikiran kritis dan rasional ini, kritis dan rasional ini. Silakan Pak Didik. Iya, terima kasih sebelumnya. Saya baru usaha sharing karena kedengaran tadi sudah membukanya Pak, tiba-tiba nutup sendiri. Maka sudah mulai terbaca. Sudah Pak. Oke. Baik, bisa di-full-kan Pak, di play. Bicara mengenai ya. Ya. Oke, ya. Bicara mengenai etika komunikasi visual, memang dalam hal ini selain etika komunikasi yang menjadi urgensitas. Jadi bagian pertama saya bicara mengenai urgensitas, bagaimana komunikator itu memiliki gagasan, ya, dan sementara itu mereka menggunakan media menjadi pengantara supaya gagasan apa yang ada dipikirkan itu bisa diterima sebagaimana mestinya. Ya. Di sisi lain, penerima juga mempunyai sikap kritis. Mereka juga mempunyai kemandirian, mempunyai kedalaman berpikir. Ya. Akan tetapi, ya, kadang-kala ketika kita mau menyampaikan gagasan sebagai komunikator, ya, kita juga akan diwarnai oleh berbagai macam situasi, ya, entah situasi
takut, entah situasi ya pandemi. Sementara itu dari sisi penerima pun juga mengalami situasi yang sama. Akibatnya adalah bahwa suasana pengaruh itu tadi yang membuat tidak adanya kesepakatan. Saya menggunakan istilah tidak ada kesepadanan antara apa yang dipikirkan, kemudian media, dan juga bagaimana pencerapan. Nah, kondisi demikian tentunya akan berdampak pada perilaku. Ya. Jadi karena bicara mengenai apa yang kita pikirkan dalam konteks proses komunikasi, ketika sebagai mediator, ketika menyampaikan gagasan, kita akan mengatakan bahwa komunikasi itu dikatakan berhasil jika bisa mengubah perilaku seorang. Nah, mungkin kita pernah mengalami, saya berbicara banyak tetapi tidak dirasa didengarkan. Nah, tidak, seolah-olah orang tidak mau melakukan apa yang saya himbau. Nah, kita akan mengatakan wah komunikasi gagal. Nah, latar belakang pemikirannya seperti ini. Ya. Ini saya kira hal yang sangat umum. Bicara mengenai etika, kalau Marx mengatakan bahwa itu sebagai pemikiran kritis ya, tentang nilai. Tentang nilai-nilai ada, kalau bicara mengenai nilai, ada nilai baik, ya, bahwa itu berkenaan dengan soal moral, kadang-kala orang menghubungkan dengan religiusitas. Kemudian nilai benar dan juga nilai estetika. Tapi dalam hal ini saya akan membatasi bicara tentang bagaimana nilai dalam konteks kebenaran epistemik. Ya. Khususnya pada zaman filsafat Yunani. Mengapa ya? Salah satu dasarnya bahwa seperti tokoh filsafat proses Louis Wahed, ya, dia mengatakan bahwa tentunya pemikiran filsafat itu sudah berakhir sejak zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. Filsuf-filsuf lainnya, apalagi saya, itu sebagai catatan pinggir, bahkan mungkin catatan-catatan yang tidak tercatat. Nah, sementara itu di sisi lain, ya, bicara mengenai komunikasi saya kira dari yang sangat umum ya, adalah proses ketika seorang penyampai pesan itu menyampaikan gagasannya, kemudian diterima oleh penerima dalam istilah ilmu komunikasi antara komunikator dan komunikan. Nah, pesan disampaikan dengan media. Nah, tidak akan terjadi proses pertukaran atau tidak akan terjadi bahwa pesannya disampaikan itu kalau tidak ada media. Ada berbagai macam media, ada media verbal dan media non-verbal. Komunikasi visual kiranya lebih banyak bermain di dunia media yang non-verbal, meskipun kadang-kadang media verbal pun sekarang juga menjadi ya komunikasi visual ketika bermain dengan kata-kata yang didesain dengan indah. Nah, jadi orang bisa melihat kata-kata seperti ini. Nah, komunikasi visual maka disebut sebagai penyampaian pesan antara komunikator dengan media, ya, dengan tekanan bahwa itu dapat ditangkap oleh panca indera, khususnya penglihatan. Nah, apa yang menjadi dapat ditangkap panca indera bisa gerak tubuh, lambang, simbol, dan sebagainya. Maka masalahnya adalah bagaimana proses penyampaian pesan dapat diterima ya secara benar, artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh komunikator. Dan dengan demikian, ya, penerimaan atau pencerapan itu akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu apa yang dipesankan. Nah, berbicara mengenai komunikasi visual, ini saya kira sebetulnya pembicaraan sudah dimulai oleh para filsuf Yunani kuno. Mengapa? Karena ketika para filsuf berbicara tentang archetype, ketika mereka mencari asas pertama dari segala sesuatu, ya prinsip-prinsip yang tetap dari antara segala perubahan, yang mereka lakukan adalah mengamati benda-benda yang ada, mengamati apa yang mereka lihat, dan kadang-kadang juga mengamati apa yang mereka dengar. Tapi tekanannya biasanya mereka bicara mengenai apa yang mereka lihat. Dan pemahaman mereka tentang archetype memang ada bermacam-macam, ya berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang bertentangan, ada yang sejajar, ya. Kadang-kadang juga ada yang memberi sintesa. Sebagai misal, ini sebenarnya
pemikiran itu saat yang sangat awal ya. Tapi saya mengatakan ini karena ini dekat dengan komunikasi visual, dan berarti ketika kita menangkap informasi dan juga menyampaikan informasi sesuai dengan penangkapan indera. Ya. Seperti Thales mengatakan archetype itu air. Kenapa ya? Dia mencerap berbagai macam benda-benda yang berhubungan dengan air. Ya. Unsur pertama itu air. Anaximenes berbeda. Dia mengatakan unsur pertama itu udara. Ya. Orang mengatakan bahwa Thales rupanya hidup di pinggir pantai. Anaximenes kemungkinan dia hidup di daerah pegunungan. Itu diduga seperti itu. Nah, sementara Anaximenes mempunyai pemahaman yang agak berbeda. Ya. Archetype itu tidak jelas, dalam arti tak terbatas, tapi yang konteksnya adalah tidak terbatas, dalam arti tidak dapat ditangkap oleh akal, ya. Tidak dapat ditangkap oleh rasio, tidak dapat dimengerti. Nah, di kemudian waktu, ya kurang lebih seabad kemudian ada Heraklitos, Pythagoras, dan Parmenides. Nah, apa yang dikatakan oleh Heraklitos, bahwa segala sesuatu itu berubah. Mengapa? Ya. Dia melihat unsur pertama itu atau archetype itu adalah api. Api adalah sumber perubahan. Ketika ada sebuah api, akan berubah segala suatu benda menjadi benda lain. Nah, baginya ini alam itu terus-menerus berubah. Ya. Sementara itu dengan cara yang berpikir yang berbeda, Pythagoras yang kita kenal sebagai tokoh ya, filsuf juga ahli matematika yang terkenal dengan hukum Pythagorasnya, dia menunjukkan bahwa ya unsur alam itu sebetulnya sesuatu yang ya, sifatnya ada keteraturan. Bahkan mungkin dia mengatakan mau menegaskan sebetulnya unsur alam itu sebetulnya terdiri dari bilangan. Mungkin dari situ bisa kita pahami bagaimana orang membuat musik, ya saya kira ini Pak Doni juga banyak bicara mengenai musik ya, bisa melakukan aktivitas musik ya. Musik itu sebenarnya ketika manusia mencerap bunyi-bunyi alam kemudian diolah sedemikian rupa. Nah, kurang lebih yang dibayangkan oleh Pythagoras bahwa alam itu segalanya sesuatunya berubah. Nah, berbeda dengan Heraklitos, Parmenides yang muncul pada zaman yang bersamaan, ya, tapi di tempat yang berbeda, dia mengatakan bahwa ya, yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada. Nih istilah yang sangat filosofis bagi pada zaman itu. Intinya bahwa mau dikatakan bahwa tidak ada perubahan. Ya. Yang ada adalah satu. Memang sangat berbeda dengan Heraklitos, bahwa Heraklitos menunjukkan segala sesuatunya itu sifatnya jamak, sementara itu kalau Parmenides segala sesuatunya itu sifatnya Parmenides itu hanya satu. Akibat apa yang dipikir oleh Parmenides ada suasana, ya karena cara berpikir Parmenides itu adalah cara berpikir yang sifatnya lebih mengandalkan akal. Jadi Parmenides kalau kita lihat dia sudah mengawali dengan cara berpikir metafisika sebelumnya. Ya. Maka akibat pemikiran Parmenides ada suasana muncul perlawanan. Ya. Mereka tidak rela untuk mengorbankan kesaksian panca indera. Jadi filsuf-filsuf yang umumnya disebut filsuf alam, ya mereka tidak rela bahwa ini sekarang dikalahkan dengan kemampuan akal. Ya. Nah, Demokritos pada yang hampir sama kemudian muncul, ya sebagai tokoh atomis, dia menunjukkan bahwa unsur alam itu sebetulnya dapat dibagi-bagi, ya, menjadi unsur terkecil yang tidak terbagi lagi. Nah, apa yang dipikirkan oleh Parmenides ini, Demokritos itu sebetulnya menjadi sintesa, menjadi boleh katakan pemdamai antara Parmenides dan Heraklitos ketika dari satu sisi bahwa yang tidak terbagi itu adalah atom. Sementara itu kalau atom berkumpul, bergerak, ini saya kira pelajaran fisika yang sangat dasar, atom bergerak dan berubah-ubah. Nah, jadi pemahaman Demokritos semacam itu mendamaikan apa yang disampaikan oleh Parmenides dan Heraklitos. Nah, pada zaman filsafat keemasan Yunani muncul tokoh yang ya populer ya, yaitu Sokrates. Tetapi sebelumnya diawali dengan ya kelompok-kelompok yang mulai menggunakan bagaimana pemikiran ya.
seperti kaum Sufi. Kaum Sufi kalau kita kenal sekarang ya boleh kata mereka sebagai pengkhotbah atau orator ya. Tapi karena mereka mengembangkan bagaimana ini adalah pintar berkhotbah, ya, akhirnya memang dampaknya adalah muncul berbagai macam soal pemahaman kebenaran yang sifatnya relatif, sifatnya ya tergantung situasi, ya. Bahkan cenderung amoral. Ya. Artinya bahwa misalkan bicara mengenai hukum mati itu tergantung siapa pemimpinnya, tergantung siapa rajanya. Nah, sementara itu Protagoras, ya, sebagai salah satu juga tokoh Sufi, ya, dia mulai melihat cara berpikir yang lain, ya, bahwa manusia adalah tolak ukur dari arah ketika orang berbicara mengenai apa itu hidup, ya, termasuk juga ketika bicara mengenai baik, mengenai benar. Nah, mereka akan bicara bahwa dia Protagoras menunjukkan bahwa benar, baik, indah itu dihubungkan dengan manusia, bukan baik pada dirinya, tapi juga bukan bagus pada dirinya. Nah, segala sesuatunya dihubungkan dengan manusia. Itu Protagoras mengawali satu yang cukup baik, yang nanti diteruskan oleh Socrates. Nah, Socrates sebagai tokoh awal dari zaman keemasan, ya, dia memang dekat dengan kaum Sufi. Tapi ya, kenapa? Dia menentang cara berpikir Sufi yang cenderung merelatifkan. Ya. Bagi Socrates ada sesuatu yang tetap kebenaran yang harus dicari. Nah, ada kebenaran yang sifatnya umum, yang sifatnya pasti. Nah, sementara itu dia juga meneruskan apa yang disampaikan oleh Protagoras tentang perlunya pemahaman berfokus pada manusia. Ya. Memang cara pendekatan Socrates kita kenal dengan cara yang sifatnya dialog. Yang mungkin kalau sekarang istilahnya deep interview. Ya. Jadi mengajak para remaja, para pemuda sekitar itu untuk berdiskusi, mencari ya, pemahaman yang sifatnya kebenaran sejati. Ya. Pak Didi, mohon maaf. Ya memang ketika berdiskusi itu tadi, ya bisa jadi dialog itu akan Pak Didi, orang mohon maaf, menerima atau bukan istilahnya membuat dirinya sakit ketika mau masuk ke temuan tentang pemahaman kebenaran sejati. Nah, dalam hal ini memang pergulatan Socrates akhirnya bertemu dengan ya dunia politik. Ketika bicara tentang kebenaran, ya, dia lebih mempertahankan apa yang sejati, apa yang etis, lebih daripada kebenaran sifatnya praktis, ya, sifatnya politis. Ini yang kemudian membuat Socrates dianggap sebagai penyebar ateis. Ya. Mengapa? Karena pengetahuan atau pencarian kebenaran dianggap lebih penting daripada pemuja Pak Didi. para dewa. Ini paham para pemimpin. Mohon maaf, Pak Didi. Ya. Pak Didi, mohon maaf. Ya. Waktunya 3 menit lagi ya, Pak Didi. Oke, ya, makasih. 3 menit lagi ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, diingatkan. Baik, kemudian lanjut kepada zaman Plato, ya dia bicara mengenai dua dunia, ya yang terkenal dari pemahaman tokoh Plato tentang dua dunia, bahwa ada kebenaran yang sifatnya konseptual, dan ini yang kemudian diharapkan berbeda dengan kebenaran duniawi jasmani. Nah, yang supaya cepat aja bahwa ini sebetulnya apa yang dikatakan oleh Plato, ini bicara mengenai soal sumber kebenaran itu sifatnya satu dan tetap. Nah, ini memang pada zaman kemudian itu akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Aristoteles sebagai seorang murid yang awal mulanya setia, tapi dia agak balelok. Ya. Kalau Plato menekan kebenaran pada soal idea, sementara Aristoteles bicara mengenai kebenaran yang sifatnya jasmani. Ya. Jadi kalau Plato bicara mengenai kebenaran sifatnya rasio, sementara Aristoteles bicara mengenai kebenaran sifatnya jasmani. Nah, tapi keduanya telah sepakat bahwa kebenaran itu bersifat umum, ya tetap harus dicari. Nah, berkenaan dengan soal sekarang lantas saja. Nah, bagaimana sekarang kalau bicara mengenai hubungan dengan komunikasi visual? Muncul istilahnya komunikasi visual sebenarnya juga merupakan akibat dari makin luasnya ya,
media, makin luasnya berbagai macam simbol-simbol lambang-lambang yang digunakan, juga kita memainkan foto. Nah, saat ini memang kemudian memberi kesan bahwa berbagai macam ragam informasi bisa kita gunakan untuk menyampaikan ide kita. Nah, tapi kadang-kala ya orang mengatakan bahwa manfaat komunikasi itu seringkali jelas, hemat, konteksnya dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain kadang-kala juga karena bahasa visual, ya, orang mengatakan sementara ahli menunjukkan bahwa tegas, terbuka, ya. Tapi juga ada yang mengatakan, oh ini bias fakta, ya, artinya terbuka pada persepsi yang bermacam-macam. Ya. Sebagai misal yang saya gunakan contoh populer, ya ini fotografi yang sangat terkenal pada tahun 94, seorang fotografer jurnalis dari Afrika Selatan, dia mendapat foto ini dengan judul Vulture and Child, ini dari Kevin Carter, ya. Dapat hadiah Pulitzer, tapi kemudian apa yang terjadi mungkin sudah banyak rekan-rekan tahu, beliau akhirnya bunuh diri. Mengapa? Karena baginya pembulian yang ada di belakang, bahwa antara lain sikatnya kok nggak ditolong. Nah, ini kemudian membuat dia menyesal. Itu ada yang mengatakan ini salah satunya, tapi mungkin ada masalah yang lain. Nah, mungkin kalau sebentar bicara mengenai komunikasi visual antara isi dan platforma, ya, kalau dari cara berpikir Plato, komunikator perlu menggunakan media itu sebagaimana, ya, bayangan dari ide. Artinya bahwa apa yang dipikirkan, apa yang mau disampaikan itu harus sesuai dengan media yang bagaimana sesuai. Nah, sementara itu ya, dari sisi penerima kadang-kala ya harus hati-hati, jangan naif untuk apa yang saya terima itu sebagai suatu hal yang memang benar. Ya. Pesan akan bermakna ketika komunikan penerima itu berjuang untuk mendekati isinya, jadi mendekati bagaimana sumber informasi. Sementara itu kalau dengan cara berpikir Aristoteles, ya, penyampai itu akan menyampaikan isi informasinya dengan melihat, ya, bagaimana kodrat atau jenis pesan yang mau disampaikan itu apa, toh? Sehingga penggunaan materi karena format dan materi tidak pernah terpisah, tapi kalau sudah mulai ada proses yang tidak rasional terpisah. Nah, ini hati-hati karena kadang-kadang mungkin kita berpikir tentang politik, orang membawa soal agama. Nanti penyampaian informasi semacam itu yang kadang-kadang memang disengaja, ya, untuk mengubah pola pikir mereka. Nah, karena apa yang dilakukan itu tentu akan memberi pengaruh. Nah, kesalahan dalam komunikasi visual, kalau dari cara berpikir Plato, ya, komunikator itu kehilangan ide mau bicara mengenai apa. Nah, sementara itu kalau dari sisi komunikan, dia naif, cukup dengan pemahaman yang ada, yang saya lihat, yang saya tangkap, itu sudah cukup. Ini bagi saya sudah sangat berarti. Kesalahan visual dari cara berpikir Aristoteles, ya, kurang mampu kalau menggunakan istilah Aristoteles, kurang mampu mengabstraksikan kodrat isi pesan. Ya. Sementara itu kalau dari sisi komunikan, ya, terlalu cepat membuat keputusan untuk bertindak. Nah, dalam hal ini cara berpikir etika sebenarnya hanya melihat, kalau dari bahasa Romanis, ya, hanya menunjukkan hal-hal yang menjadi pegangan supaya ketika mau melakukan suatu tindakan itu kuat. Jadi bukan memberi aturan, harus begini, harus begini. Ini sebagai sebuah refleksi rasional tentang apa yang semestinya kita perlu pegang ketika mau menyampaikan pesan. Di sisi lain ketika juga mau memahami sebuah pesan yang ditangkap oleh panca indera, khususnya penglihatan. Saya kira itu presentasi dari saya. Terima kasih
waktunya saya kembalikan kepada Mas Rian. Terima kasih Pak Didik. Tadi menarik sekali karena kita ditarik jauh ke belakang ya, pada 3 filsuf besar dari Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles, tapi lalu kita ditarik lagi ke masa yang sekarang. Awalnya dari foto yang memenangkan penghargaan tahun 1994 itu, lalu sampai fenomena-fenomena yang sekarang. Baik, para peserta diskusi silahkan kalau ada yang mau bertanya, tuliskan pertanyaan di chat ya, melalui chat di Google Meet atau di YouTube, begitu. Silahkan mengajukan pertanyaan. Kemudian saya akan mengantar Anda semua ke pemantik diskusi yang terakhir, pemantik terakhir pada diskusi kali ini, yaitu ya Pak Doni sudah saya tulis, terima kasih Pak Doni. Kemudian saya kembali lagi, pemantik yang keempat ini adalah Bapak Andreas Pandiangan. Beliau akan berbicara tentang tantangan kampanye pilkada melalui media sosial. Jadi jelang pilkada 2020 ini, media sosial punya peranan yang sangat penting, vital sebagai sarana kampanye ya. Mengingat ada ketentuan protokol kesehatan yang harus dipatuhi di masa pandemi ini. Akan hal itu baik-baik saja dan biasa saja ya, tetapi sebenarnya penggunaan media sosial dalam aktivitas kampanye ini mengandung masalah atau potensi masalah. Nah, misalnya ada keterjangkauan sinyal internet, kemudian literasi media sosial, dan juga perlunya pengawasan dalam penggunaan media sosial. Nah, Pak Andreas akan mengelaborasi tantangan-tantangan ini dalam perspektif komunikasi politik barangkali ya Pak. Dan pasti akan menarik, pasti hal ini menarik untuk disimak karena waktunya akan segera tiba. Begitu. Silahkan Pak Andreas untuk menyampaikan gagasan Bapak. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Rian. Selamat sore Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini. Saya tidak terlalu lama untuk menyampaikan beberapa hal soal sebetulnya saat ini sedang berlangsung. Sebentar, apakah sudah bisa presentasi saya bisa dilihat? Sudah bisa Pak. Mau dibesarkan atau begitu saja Pak? Sebentar ya, saya besarkan ya. 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 Belum, Pak. Pak. Sorry. Belum. Oh, dari sini sudah. Sudah ya. Di tempat saya belum. Tapi lanjut saja, Pak. Ya. Oke, baik. Nah, ini langsung baru tanggal 9 Desember 2020 sekitar ya hampir 3 bulan ya, kita akan menghadapi pilkada serentak terjadi di 270 daerah otonomi. Ada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Ya. Kalau dihitung luasnya dan jumlah pemilih yang akan mengikuti itu nyaris 2/3 jumlah penduduk kita. Nah, sebetulnya kan ini direncanakan kemarin, tanggal 9 bulan 9 kalau tidak salah, tapi karena ada kondisi COVID-19 ini maka ditunda. Penundaan ini diikuti dengan syarat pemberlakuan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kalau Bapak Ibu masih mengingat 2 minggu lalu terakhir itu, khususnya di Kota Semarang dan sekitarnya, itu sudah didatangi oleh
para petugas pendaftar pemilih yang mereka ketika mau berkunjung ke rumah calon pemilih untuk mendaftarkan, melakukan pengecekan itu diharuskan menggunakan pertama alat pelindung wajah, kemudian juga masker, dan di beberapa tempat itu mereka diminta untuk menggunakan sarung tangan. Dari beberapa pengamatan saya ternyata justru penggunaan alat yang digunakan untuk memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan petunjuk KPU itu justru sebenarnya menyiksa petugas, karena pada umumnya petugas kita petugas di lapangan yang bekerja minimal setengah jam mengunjungi rumah penduduk itu rata-rata meskipun rumahnya ber-AC tetapi bermandikan keringat ya. Ini salah satu akibat ketika pilkada itu harus dilakukan dalam kondisi pandemi COVID sekarang. Nah, kemudian di dalam tahapan pilkada itu ada salah satu yang disebut sebagai tahapan kampanye. Nah, saya ini mau menyoroti dulu karena ada semacam dengan alasan mematuhi protokol kesehatan, maka ada usaha dan ada ketentuan untuk menyederhanakan kampanye itu sendiri. Sementara kalau kita lihat sebetulnya penyederhanaan ini akan menghilangkan substansi dari kampanye itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan kampanye? Kampanye itu adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon, dalam hal ini calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, menurut Undang-Undang Pilkada, kampanye itu bentuknya dimungkinkan pertama itu ada pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas ini biasanya minimal 100 orang dan maksimal 500. Sementara juga ada pertemuan tatap muka di bawah 100 dan penyebaran bahan kampanye. Ini biasa mungkin sudah terlalu sering kita lihat ya dimanapun ya, di jalan-jalan, di pinggir jalan, kemudian di tempat-tempat umum. Ya. Kemudian ada juga kampanye dalam bentuk melalui media massa cetak dan elektronik. Dan yang berikutnya adalah debat publik, debat terbuka antar pasangan calon. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam konteks pandemik COVID sekarang, maka pertemuan terbatas dan tatap muka itu dihilangkan. Ya, KPU sudah menetapkan bahwa pertemuan terbatas dan tatap muka itu melalui media sosial. Nah, persoalannya adalah pertama, apakah pasangan calon itu sudah cukup siap untuk melakukan kampanye melalui media sosial? Kalaupun ya, apakah nanti substansi dari kampanye itu akan bisa terwujud? Karena salah satu substansi kampanye itu adalah dialog sebetulnya. Ketika dia menawarkan visi, misi, dan program calon, akan ada dialog dari calon pemilihnya atau masyarakatnya. Ini yang menjadi salah satu keraguan tentang efektivitas ketika media sosial itu digunakan. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk melihat sebetulnya efektif nggak sebetulnya media sosial ini dari sisi peserta. Kalau kita melihat berdasarkan studi studi pemberitaan dan studi terhadap ketersediaan media sosial terhadap calon anggota DPD RI yang mengikuti pemilu 2009 kemarin, kita menemukan bahwa calon DPD Dewan Perwakilan Daerah yang di Jawa, yang ada di mewakili Provinsi DKI,
Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Yogyakarta, itu mereka hanya, nah ini yang memprihatinkan, yang punya akun media sosial, entah itu Facebook, kemudian web, kemudian Instagram, kemudian WA, Twitter, itu hanya 42,20% dari calon anggota, dari calon sebanyak 161 orang. Ini di Jawa, ya, yang relatif jaringan dan pemahaman soal media sosial itu rata-rata lebih baik ketimbang di luar Jawa. Nah, kondisi ini yang mengkhawatirkan kita dalam konteks pilkada. Ada 270 daerah, kalau rata-rata calonnya 2, berarti ada 400 sekian, bahkan sampai 500 calon pasangan calon yang akan maju, yang akan menggunakan media sosial. Pertanyaannya, apakah mereka akan menggunakan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah substansi dari pesan-pesan kampanye mereka itu menyentuh dari substansi kampanye itu sendiri? Jangan-jangan hanya lebih kepada pengenalan nama, nomor, dan ajakan untuk memilih. Itu yang kedua, dari sisi peserta pemilu. Dalam hal ini calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemudian dari masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, tapi ini sekaligus, ini tantangan tapi sekaligus peluang bagi rekan-rekan yang ingin melihat peluang bisnis. Ya, di tim kampanye dari unsur berlatar belakang komunikasi ini agak lumayan ini Mas Rian, kalau bisa memanfaatkan. Karena pada umumnya pasangan calon dan tim kampanyenya tidak punya cukup akses untuk memahami dan menguasai berapa sebetulnya atau memahami komunitas-komunitas media sosial yang ada di daerah pemilihannya. Media sosial ini kan kalau tidak hati-hati kita dari sisi siapa sebetulnya anggota dari komunitas, kalau dia ada dalam beberapa grup begitu, itu justru bukan target calon pemilih. Ya, bisa jadi seorang pasangan calon sangat sangat populer di media sosial, sementara pemilihnya sebetulnya bukan itu. Justru masyarakat di desa yang susah terjangkau itu justru menjadi sasaran utamanya harusnya yang digarap. Akibatnya apa? Bisa diperkirakan akan terjadi bagi-bagi uang menjelang pemilu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi masyarakat ketika masyarakat susah untuk dijangkau. Yang ketiga, nah ini yang menjadi berat bagi Badan Pengawas Pemilu, rekan-rekan Bawaslu. Di regulasi kan ada aturan bahwa kampanye itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tetapi kalau pemberlakuan itu dilakukan di media sosial, siapa yang bisa memastikan bahwa kampanye yang dilakukan oleh para pasangan calon dengan memanfaatkan media sosial ini akan bisa mematuhi aturan itu. Dan itu bisa dipastikan tidak bisa dilakukan. Ya. Belum lagi dari substansi yang lebih bisa mengarah kepada persoalan-persoalan SARA, persoalan-persoalan menyudutkan, mendiskreditkan calon lawannya sendiri. Nah, ini menjadi salah satu PR besar bagi bagi pengawas dan jajarannya. Ya. Dan satu lagi dari persoalan kampanye melalui media sosial ini adalah
karena tidak ada ruang dialog, meskipun dari sisi media sosialnya tersedia, sangat tidak peduli pasangan calon dan tim kampanye untuk memberi perhatian terhadap usaha-usaha untuk mempertanyakan visi misi dan program yang ditawarkan. Dari pengamatan saat kampanye melalui media sosial di 2019 itu sudah terjadi, ya. Jadi ada banyak pertanyaan terhadap akun-akun media sosial dari pasangan calon, bahkan pasangan calon presiden kemarin, yang sebetulnya bisa harus dijawab oleh tim kampanyenya, tetapi itu tidak dijawab. Akhirnya kampanye itu satu arah. Ini beberapa catatan saya, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa di satu sisi pilkada serentak 2020 yang akan kita lakukan di tanggal 9 Desember 2020 itu akan dimudahkan untuk menegakkan protokol kesehatan melalui penggunaan media sosial untuk kampanye, tapi juga masih menyisahkan segudang masalah bila kita menginginkan kampanye yang berlangsung itu berjalan sebagaimana adanya dialog, kemudian adanya diskusi panjang antara pasangan calon dengan masyarakat untuk memastikan, meyakinkan dia bahwa betul tawaran visi misi dan programnya ini yang lebih baik dari yang lain. Jadi itu harapannya, tetapi tadi saya seperti sampaikan tadi ada banyak kendala. Mungkin begitu Mas Rian, kurang lebihnya nanti kita masuk dalam diskusi. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih Pak Andreas. Baik, sangat menarik ya tadi diawali dari persoalan bahwa untuk menaati protokol kesehatan maka ada penyederhanaan model kampanye yang akhirnya justru mengaburkan substansi dari kampanye itu sendiri. Kemudian ada keraguan bagi kita tentang efektivitas penggunaan media sosial untuk berkampanye. Itu kemudian tadi saya juga mendengar ada peluang begitu ya Pak, bahwa pasangan calon itu seringkali tidak punya akses untuk memahami kelompok atau komunitas sasarannya barangkali seperti itu. Kemudian ada juga tentang kampanye yang lalu sifatnya satu arah karena tidak ditanggapi pertanyaan-pertanyaan dari warga net begitu. Kemudian juga perlu adanya dialog dengan masyarakat supaya kita bisa memastikan ya bahwa visi misi yang ditawarkan ini berbeda dengan yang sebelumnya gitu, dan memberikan solusi. Saya kira itu. Terima kasih Bapak yang menjadi pembicara. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Di catatan saya ada 2, sama chat dari Pak Doni, kemudian yang kedua yang ada di YouTube, ada chat di YouTube pertanyaan. Saya akan ke Pak Doni dulu. Apakah Pak Doni masih di sini ya? Saya di sini Pak, enggak di situ. Alhamdulillah Pak Doni, baik. Saya kira Pak Doni sudah menuliskan di chat, tetapi mungkin ini sifatnya informasi atau konfirmasi begitu ya Pak. Jadi silakan Pak Doni berbicara langsung saja Pak. Silakan Pak. Iya, jadi saya tertarik dengan pertama-tama pendapatnya Pak Bram bahwa ilmu komunikasi itu bukan ilmu tetapi studi. Ini kontroversial. Jadi saya suka yang kontroversial. Saya menghargai cara berpendapat semacam ini. Tapi saya kira saya setuju dengan Habermas walau Habermas dikritik ya. Tetapi Habermas mengatakan bahwa Pak Bram tadi mengatakan, sebelum ke Habermas saya akan mau balik ke Pak Bram dulu. Pak Bram tadi mengatakan bahwa ilmu komunikasi bukan ilmu tapi studi, karena teori-teorinya dipinjam dari luar
komunikasi itu sendiri. Tapi saya kira kalau itu pendapat yang benar ya. Tapi saya kira pada komunikasi seperti yang dirumuskan oleh Habermas, dia merumuskan teori tentang bagaimana komunikasi itu. Jadi dia membedakan satu tindakan omong-omong dalam hal ini itu bisa jadi dua bentuk omong-omong. Yang pertama adalah omong-omong yang manipulatif, yang instrumental, yang dikatakan Pak Bram tadi ada tujuan yang sudah ditetapkan sepihak dan si penutur itu berusaha sebisa mungkin agar lawan bicaranya itu mengikuti, menyetujui dia, ya itu strategis. Itu oleh Habermas dirumuskan sebagai tindakan yang strategis, tindakan yang instrumental dalam arti memanfaatkan orang lain sebagai instrumen dari tujuannya. Ya, jadi politisi itu pada umumnya strategis, tidak komunikatif. Maka ilmu politik dimasukkan dalam fakultas atau program studi komunikasi itu agak aneh, tidak ada politik yang komunikatif. Politik itu selalu manipulatif, instrumental, strategis menurut Habermas. Nah, kedua, Habermas menunjukkan bahwa ada omong-omong yang sebetulnya bisa disebut sebagai komunikasi, yaitu kalau memenuhi 4 syarat. Jadi dalam omong-omong Habermas mengakui para pihak itu punya tujuan, itu sudah jelas. Tapi dan orang ngomong itu karena ada masalah dengan dirinya, dengan tujuan masing-masing itu. Jadi mereka mencari konsensus, kata Habermas. Nah, untuk mencapai konsensus itu, satu komunikasi akan mencapai konsensus. Itu ada 4 syarat itu, 4 klaim itu. Jadi omongannya itu harus bisa dipahami. Kalau tidak bisa dipahami ya tidak bisa ada konsensus tentang itu. Dipahami itu mulai dari pilihan kata, kemudian kalimat yang benar, ya ungkapan-ungkapan yang benar sebagainya. Lalu ada klaim kejujuran, lalu ada klaim ketepatan sesuai dengan norma moralitas yang berlaku dan sebagainya. Nah, ada 4 klaim itu. Kalau memenuhi 4 itu, maka suatu omong-omong, satu tindakan, suatu action itu bisa disebut sebagai komunikasi. Dan saya setuju dengan, saya kira Habermas betul. Maka dia menulis teori tentang bagaimana omong-omong itu merupakan komunikasi, bukan strategis, bukan instrumental. Ya, akhirnya Habermas memang dikritik oleh para filsuf postmodern, memang dikritik mereka. Menurut para ya biasa postmodern mendekonstruksi teori Habermas dan mengatakan sebetulnya tidak ada komunikasi. Komunikasi itu satu hal yang mustahil karena selalu kembali pada akhirnya kepentingan yang melekat di tubuh ini. Jadi yang terjadi itu negosiasi, omong-omong itu sebetulnya sebuah negosiasi, bukan komunikatif. Jadi negosiasi ya kayak pedagang di pasar itu, antara pedagang dan pembelinya. Ya tawar-menawar. Kalau setuju itu pasti ada kepentingan. Kenapa sih pedagang melepas dengan harga yang lebih rendah dan sebagainya, itu pasti ada kepentingan. Ya tapi itu teori bisa diabaikan, kritik bisa diabaikan. Tapi saya kira komunikasi itu ada ilmunya, ada teorinya. Demikian, terima kasih. Halo? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Doni. Selalu memberikan pencerahan begitu. Pak Bram, barangkali akan menanggapi. Silahkan. Ya baik. Saya kira saya sudah menjelaskan ya, ada 2 kelompok pandangan tadi, dan Pak Doni mempertegas bahwa komunikasi itu sebuah ilmu selain tadi kalau di kolom yang sebelah kiri, mengapa ilmu karena punya objek materi kajian yang khas, Pak Doni menambahkan pendapat dari Habermas. Tapi memang jujur saya tidak mempelajari teori-teori makro ya, dari termasuk mungkin Habermas. Yang saya mungkin malah mendiskusikan dengan Pak Doni, karena selama ini yang saya pahami, kalau tadi saya karena belum membaca, saya perlu konfirmasi ke Pak Doni sebaliknya. Apakah Habermas itu memisahkan antara sebuah tindakan dengan sebuah omong-omong? Karena selama ini yang pelajari, misalnya ya kelompok yang namanya Palo Alto, kelompok ilmuwan komunikasi yang ada di sebuah kawasan di Amerika sana, mengklaim bahwa
no one cannot not communicate. Artinya dalam diam pun seseorang itu bisa menyampaikan pesan. Nah, kalau misalnya Habermas melakukan pemisahan ini omong-omong, ini tindakan, maka ada istilah yang namanya communication action atau tindakan komunikatif. Nah, mungkin ini yang perlu, karena kayaknya Habermas juga setahu saya dalam salah satu bukunya juga ada, kalau tidak salah ya, communicative action atau communication action kalau tidak salah. Nah, mohon pencerahan Pak Doni. Iya, yang dimaksud dengan action di sini itu adalah omong-omong, ya. Jadi omong-omong menurut Habermas itu perbincangan lah bahasa Indonesianya. Perbincangan itu dibagi menjadi dua, yaitu perbincangan yang strategis yang tujuannya itu sudah ditetapkan oleh salah satu pihak dan dia memanipulasi pihak lain agar menyetujui idenya dengan berbagai cara. Itu maka disebut Habermas sebagai strategi. Jadi omong-omong itu lebih merupakan strategi, bukan pencerahan, bukan keterbukaan pikiran dan sebagainya. Atau Habermas juga menyebutnya sebagai omong-omong yang strategis itu sebagai tindakan yang memanfaatkan orang lain untuk menjalankan tujuannya, memanipulasi tindakan strategis ini. Ya, dan Habermas secara luar biasa membagi filsafat sebelum dia. Jadi mulai Karl Marx, Hegel, dan sampai mundur Plato dan sebagainya itu sebagai filsuf-filsuf yang instrumental, menjadikan kerja sebagai cara bertindak manusia. Karl Marx itu, dan sebagainya, sampai Plato bahkan. Nah, pertanyaan Anda, apakah diam, apakah gesture, bahasa tubuh, itu juga sesuatu yang bisa dikomunikasikan? Iya, kata Habermas. Syaratnya kerlingan mata atau sikap diam atau raut muka yang berubah itu harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia sehingga bisa dianalisa. Kalau tidak bisa diterjemahkan itu tidak comprehensible, syarat yang pertama tadi. Jadi harus bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang dipakai ngobrol tadi itu. Itu Pak Bram. Oke, terima kasih Pak Doni. Mungkin nanti diskusi yang lain ada pertanyaan. Masih banyak pertanyaan Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Doni. Halo Pak Rian, Pak Bram dan silakan, para Pak. pembicara. Saya mau pamit dulu ya. Oh ya Pak Doni. Silakan, Pak. Terima kasih, sukses. Pak Doni. Ya. Terima kasih Pak Doni. Makasih Baik, Bos. saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya ya. Pertanyaan yang ada di chat YouTube dari Anda Permata untuk Pak Hermawan. Berbicara mengenai sosialisasi di masa kenormalan baru, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia tumbuh dalam budaya berkumpul. Informasi banyak diperoleh melalui perjumpaan-perjumpaan. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana bentuk sosialisasi yang bisa ditawarkan? Itu Pak Hermawan. Iya, ini juga membuat masyarakat Indonesia agak terkejut ketika kita diharuskan menjaga jarak. Ini adalah sesuatu hal baru yang harus disosialisasikan sebagai kebiasaan baru. Dan sampai sekarang masyarakat ternyata belum bisa melakukan itu. Kita tahu bahwa begitu ada kesempatan untuk berlibur, maka yang namanya puncak menjadi ramai. Ketika tempat ibadah dibuka, maka orang pada berkumpul dan sebagainya. Nampaknya memang new normal baru yang salah satu diantaranya adalah menjaga jarak, menjaga kerumunan, menghindari kerumunan, itu merupakan satu hal yang sulit untuk diberitahukan. Maka yang perlu dilakukan kalau memang virus ini masih terus berkembang adalah mencari orang-orang kunci, key person, entah itu tokoh ulama, entah itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya, untuk memberi pengertian kepada masyarakat bahwa sementara saatnya sekarang menahan diri untuk tidak berkumpul. Nah, ini yang kemudian perlu ada internalisasi pemahaman dari masyarakat supaya mereka bisa menerima itu. Tapi jangan khawatir, kita didukung sekarang oleh yang namanya teknologi informasi. Artinya ketika kita tidak bisa berbicara lewat
tatap langsung, silaturahim dan sebagainya, maka kita bisa melalui seperti ini, misalnya apa namanya media sosial ataupun Google Meet atau Skype dan sebagainya. Memang tetap saja budaya Indonesia adalah budaya komunal, kumpul bersama, berbagi rasa, berbagi cerita dan sebagainya dalam tatap muka. Tetapi sekarang belum bisa, maka yang harus dilakukan sosialisasinya adalah memanfaatkan orang-orang yang bisa didengarkan, bukan pemerintah, bukan karena orang-orang sudah mulai skeptis pada pemerintah, tapi orang-orang yang bisa didengarkan, mereka diminta untuk mensosialisasikan itu supaya internalisasinya itu bisa berjalan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Jadi itu semacam menggunakan opinion leader begitu ya Pak ya, Ya. untuk menyampaikan pesannya. Key Baik. person. Baik. Kemudian saya membacakan lagi pertanyaan dari YouTube untuk Pak Andreas Pandiangan. Menilik pengalaman 2019, apakah kampanye dan sosialisasi politik ataukah kebisingan pendukung maya itu sulit dikapitalisasi menjadi dukungan real di kotak suara? Seperti itu Pak Andreas. Silahkan. Saya bisa diulangi Mas, karena tadi keputus-putus. Oh baik Maaf. Pak. Menilik pengalaman 2019, apakah kampanye dan sosialisasi politik via media sosial itu efektif? Yang pertama. Ataukah kebisingan pendukung maya itu sulit dikapitalisasi menjadi dukungan real di kotak suara? Itu Pak. Oke, baik. Kalau pengalaman di 2019 itu ada dua hal yang berbeda. Kalau yang untuk Pilpres, kapitalisasi aktivitas di media sosial untuk kampanye itu relatif ada manfaatnya untuk dukungan di bilik suara. Mengapa? Pertama, karena masyarakat sudah secara tidak sadar itu masuk dalam dua blok calon presiden. Jadi kalau tidak satu, dua, ya, dengan beragam alasan dan beragam kepentingan. Jadi lebih gampang. Maka itu terwujud pada perilaku ketika mungkin juga rekan-rekan sekalian ketika masuk ke bilik suara membawa 5 surat suara, yang pasti diambil pertama itu adalah surat suara calon presiden. Ya. Yang terakhir itu sesudah itu baru yang DPD yang ada fotonya. Yang presiden ada fotonya, DPD ada fotonya. Kalau dari beberapa studi yang dilakukan oleh rekan-rekan yang mengamati perilaku memilih saat pemilu 2019, dari 5 itu, yang pertama pasti diambil yang kalau tidak salah warna, saya jadi lupa warnanya apa tuh. Ada 2 pasangan calon presiden itu langsung keputusan itu sudah ada di benaknya, jadi langsung cepat. Ya. Kemudian yang kedua dia baru membuka yang calon anggota DPD. Nah, ini membutuhkan waktu, tetapi pada umumnya keputusan itu ditentukan oleh foto. Ya, maka ada kejadian umpamanya di salah satu daerah calon yang menang ketepatan perempuan, minta maaf ini, itu digugat oleh calon yang kalah laki-laki sampai ke MK, hanya persoalan ternyata fotonya katanya tidak seindah aslinya. Ya. Jadi lebih indah fotonya daripada aslinya. Itu kan pembohongan menurut dia, tapi akhirnya waktu itu nggak masuk. Bisa mempengaruhi. Nah, sementara tiga ya, yang DPR, DPR provinsi dan kabupaten kota itu akhirnya cenderung karena tidak punya referensi, maka akhirnya kalau tidak partai ya tergantung siapa yang memberi. Maka dulu ada terkenal dengan contekan atau kepean. Ya. Contoh partai yang mau dipilih atau
atau calon yang mana yang dipilih itu sudah tergantung. Nah, ini akibatnya ketika kampanye itu tidak dilakukan, maka akhirnya pemilih tergantung kepada siapa yang memberi informasi calon mana yang harus dipilih, dan biasanya tidak hanya sekedar memberi nomor calon atau partai calon, tapi juga dengan isi amplop. Itu yang sangat memprihatinkan kita kemarin. Nah, kalau dilihat rata-rata penggunaan media sosial itu sebetulnya tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh para calon, dalam hal ini calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, dan DPR kabupaten kota. Padahal sebetulnya media sosial itu sangat menurut saya cukup memberi kesempatan yang luas, ya, dibandingkan umpamanya kalau dia melakukan kampanye melalui media elektronik dan media cetak, ya, anggarannya cukup banyak, sementara yang ini kan bisa berulang-ulang dan seterusnya dilakukan. Nah, padahal itu tidak dilakukan, ya. Ini menjadi salah satu. Jadi ada teknologi, tetapi kita tidak memanfaatkan secara maksimal. Gambaran di 2019 itu yang menurut saya itu tidak akan jauh di 2020. Apalagi orang sudah bosan dengan kondisi pemilihan kita, termasuk juga mereka-mereka yang terdidik itu akan berpikir 2 kali keluar dari rumah untuk menuju TPS. Ya. Meskipun para petugas di lapangan sudah dilengkapi dengan segala aturan dan perlengkapan yang memenuhi protokol kesehatan. Itu kira-kira, Mas Rian. Baik, terima kasih Pak Andreas. Oke, ini ada pertanyaan di chat yang di Google Meet. Waktunya tinggal 12 menit, dijawab dengan padat, gitu ya. Ini pertanyaan, izin bertanya, apakah kasus seperti yang disuarakan Jerings dan Anji mengenai fenomena COVID-19 ini menurut bapak-bapak di sini adalah sesuatu hal yang mengancam stabilitas negara karena banyak yang mengikuti mereka? Apakah ini merupakan wujud dari mungkin bisa menciptakan informasi atau penyuluhan dan mitigasi yang bisa meyakinkan masyarakatnya? Baik, itu pertanyaan mungkin untuk Pak Didi. Apakah Pak Didi berkenan, Pak Didi, memberikan pandangannya tentang fenomena ini, Pak, tentang Jerings dan Anji ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Mas Rian. Memang itu katanya bernuansanya lebih pada suasana sosial. Ya. Kalau ini pertanyaan Bobi, selamat ketemu Bobi, selamat ketemu. Jering dan Anji. Ini tadi mungkin kalau saya lebih setuju, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dewi tadi, mungkin Pak Ingin bisa nambahkan. Ini infodemi. Ketika ada informasi yang sedemikian rupa membuat orang takut, justru membuat. Nah, ini tadi sudah berkaitan dengan soal etika komunikasi. Nah, ini ketika apa yang dipikirkan itu disampaikan sedemikian rupa karena ada maksud dalam mempunyai isinya itu tidak sepakatan, tidak dengan pemerintah. Nah, kemudian dengan media sosial yang memang banyak dipakai, ya, apalagi bagi masyarakat memang media sosial begitu mudah mempengaruhi. Nah, ini yang terjadi bahwa ada kondisi yang membuat orang yang katakanlah naif untuk menerima, ini pasti benar. Apalagi ada kejenuhan dengan suasana social distancing, ada kejenuhan untuk pembatasan. Saya kira kondisi ini yang kemudian mempengaruhi sehingga ada kesan pemerintah itu ya kesannya lamban
sebetulnya justru mereka yang membuat sana itu. Ya, kalau saya kira ini memang perlu penyuluh Pak Hermawan. Ya, saya kira lebih baik. Selamat siang. Baik, terima kasih. Waktunya masih 9 menit lagi. Saya akan beranjak ke pertanyaan yang terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ditujukan untuk Pak Bram. Pertanyaan dari chat yang di YouTube ya. Apakah public relations, advertising, dan politik itu tidak mengandung 3 bagian dari risk communication? Itu Pak Bram, silahkan ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Rian. Saya menjawabnya begini. Catatan saya tadi, komunikasi itu proliferate ya, berkembang biak, beranak pinak itu, banyak akhirnya jadi. Tetapi di balik beranak pinak itu, saya mengamati ada tumpang tindih kajian. Misalnya apa yang ditanyakan tadi, apakah public relation tidak mempelajari manajemen risiko dan krisis? Saya pikir iya, tetapi begini. Risk communication dengan risk analysis itu berbeda. Artinya manajemen risiko itu sebuah kajian tersendiri yang berbeda dengan risk communication atau komunikasi risiko. Apakah public relation juga menerapkan komunikasi risiko? Iya. Nah, disinilah letak tumpang tindihnya. Jadi apa yang kita pelajari ini apakah sama? Saya berikan contoh dari bukunya kalau tidak salah Joab Cornelissen. Dalam bukunya Public Relation and Corporate Communication kalau tidak salah, tapi saya masih ingat Cornelissen. Cornelissen itu memberikan catatan begini. Yang kita terima saat ini itu adalah, saya menyimpulkannya adalah hegemoni pengetahuan. Jadi, orang Amerika itu identik dengan public relation. Nah, public relation kemudian kan dianggap sebagai spin doctor atau ahli pemutar fakta. Hingga citra public relation sendiri jelek. Nah, orang Eropa menyerang. Orang Eropa menyerang dengan istilah ini bukan public relation ini. Maka tawaran dari orang Eropa namanya corporate communication atau komunikasi korporat. Kalau kemudian kajian itu disandingkan, saya membaca bukunya Paul Argenti, itu isinya sama. Jadi dalam kajian komunikasi korporat itu juga mempelajari tentang GSR, mempelajari tentang komunikasi dengan investor, komunikasi dengan karyawan. Kajiannya sama, tetapi kemudian saya akhirnya teringat tentang 2 wilayah hegemoni tentang komunikasi ini sendiri. Bahwa ketika munculnya istilah public relation, kemudian ditentang oleh orang Eropa, bahwa orang Eropa menganggap bahwa yang namanya public relation itu praktek-praktek kotor, manipulatif, dan sebagainya. Sehingga mereka menawarkan istilah yang namanya corporate communication. Tapi kalau kemudian disandingkan, isinya kurang lebih sama. Maka kita ingat tentang historis dari komunikasi. Ketika komunikasi itu lahir dalam konteks Eropa, dulunya kan migrasi intelektual. Ketika Hitler itu ingin membunuh ras Yahudi, maka orang-orang intelektual Yahudi itu kan lari ke Amerika. Salah satunya adalah Wilbur Schrem. Hingga Schrem ini mendirikan sebuah semacam pusat komunikasi, ya, penelitian komunikasi. Maka lahirlah di situ ada Laswell, Hofland, dan sebagainya. Sebenarnya kalau mau ditelisik lebih lanjut, orang yang berjasa bukan Laswell dan teman-teman, tapi Schrem ini orang yang meletakkan lari dari Eropa, dikejar-kejar Hitler, mendirikan pusat kajian komunikasi hingga muncullah berbagai founding father itu. Maka nuansanya juga berbeda. Komunikasi Amerika itu komunikasi yang propaganda. Sampai hari ini film-film Hollywood tentu akan berkaitan dengan komunikasi yang sifatnya propaganda. Amerika yang banyak musuhnya, diserang, perlu didukung dan sebagainya. Tapi kalau kita kembalikan ke Eropa, mereka punya kajian komunikasi yang khas, yang klaimnya mereka sebut sebagai publisistik. Bahwa komunikasi itu diletakkan dalam rangka untuk memperjuangkan pertentangan kelas, Karl Marx dan sebagainya, masuk di situ. Nah, kembali tadi pertanyaan, apakah kemudian dipelajari? Saya mengatakan iya. Tetapi mungkin lebih ke logika analisis risikonya.
Karena di istilah yang tadi saya kemukakan ada istilah komunikasi risiko, tetapi dalam kajian manajemen public relation ada istilah yang namanya misalnya manajemen risiko. Renat Kasali membahasakan public relation-nya menjadi dua, corporate public relation dan marketing public relation. Nah itu apalagi beranak pinak lagi. Tetapi ada semacam tumpang tindih. Itu jawaban saya, Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Bram. Jadi, wah ternyata betul dengan istilah pro, tadi apa Pak namanya Pak? Yang berkembang biak itu tadi ya. Proliferate, berkembang biak. Itu berarti hidup begitu. Baik, jawaban dari Pak Bram itu barangkali juga menjadi penutup dari diskusi pada sore hari ini, karena pertama sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya sudah mulai menunjukkan ke pukul 5 sore begitu. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi saya yang akan menegaskan bahwa dari diskusi kita selama 2 jam ini tadi seakan-akan menegaskan lagi bahwa yang namanya komunikasi itu memang terdiri dari ragam perspektif yang sangat banyak gitu ya. Dan kita akan melanjutkan pada seri diskusi yang kedua dan ketiga dengan ragam yang lain lagi. Seperti itu. Jadi itulah akhir dari diskusi serial ilmu komunikasi seri pertama. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pembicara di sini dan juga terima kasih sebesar-besarnya dan hormat saya untuk semua peserta yang masih bertahan hingga sore hari ini. Demikian diskusi saya tutup. Terima kasih semuanya, sehat selalu.